terrealisasinya hati, lisan, dan perbuatan. Itulah namanya rukun. Maka rukun Islam itu adalah terrealisasinya atau terlaksananya keislaman, kedamaian. Dalam kaji tasawuf, orang yang tidak rukun dianggap belum Islam. Kalau kamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa asbahihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang semoga selalu mendapatkan rahmat, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita tasawuf. Jadi berulang-ulang tasawuf itu saya sampaikan, kaji tasawuf itu objeknya bukan orang lain, tapi objeknya adalah diri kita sendiri. Maka tasawuf itu dibatasi 5 hal yang dikaji, yaitu iman ada dalam dada kita, wujudnya catatan. Iman itu catatan, atau para ulama memberikan definisi al-imanu ma wuqira fil qalbi. Iman itu sesuatu yang terukir, wukir, kuat di dalam hati. Wa qaulun bil lisani. Ukiran yang kuat dalam hati itu ketika diucapkan itu pirantinya lisan. Artinya apa? Hendaknya lisan yang kita ucap sebagai sarana itu merupakan ekspresi catatan iman yang ada di dalam dada yang sifatnya 4, yaitu sidik, benar, amanah, tidak khianah atau amanah, tabligh, kejujuran, apa adanya, namun harus fatonah, cerdas. Itulah sifat iman. Artinya apa? Ucapan yang kita ucapkan itu harus ucapan yang benar, sesuai dengan hati. Maka ada ungkapan Arab, innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu alal fuadi dalila. Sesungguhnya ucapan lisan itu hakikatnya adalah dalam fuad kita. Fuad itu dalamnya hati. Jadi hati itu, hati kolbu, kita nyebutnya hati, itu bendanya terdiri dari daging berwarna merah. Itu alatnya. Di dalam hati ada namanya lubun. Lub itu artinya zatnya. Ulul albab, orang yang menggunakan zat hati, cerdas artinya. Terus ada lagi namanya basirah. Basirah itu hati yang mampu melihat. Hati yang mampu merasakan, basor, basirah itu pandangan hati. Lalu fuadun, itu fuad artinya lebih dalam lagi, halus. Jadi itu bisa dirasakan oleh diri kita.
Jadi kalau kita mengkaji tasawuf itu objeknya pertama adalah iman, wujudnya catatan. Gampangane iman itu apa? Iman itu tidak ada keraguan. Kalau penjenengan ragu berarti sedang tidak percaya atau tidak iman. Catatan yang ada dalam hati, ukiran yang diukir oleh Allah dalam hati panjenengan sedoyo tidak kau ikuti. Tidak sidik, tidak amanah, tidak tabligh, tidak khatonah. Berikutnya ketika iman itu diekspresikan dalam amal perbuatan namanya wa amalun bil arkan. Amal perbuatan itu disebut dengan arkan. Arkan itu jamak dari rukun atau ruknun. Apa itu? Amal perbuatan real fisik kita, namanya rukun. Terrealisasinya hati, lisan dan perbuatan. Itulah namanya rukun. Maka rukun Islam itu adalah terrealisasinya atau terlaksananya keislaman, kedamaian. Dalam kaji tasawuf, orang yang tidak rukun dianggap belum Islam. Kalau kamu ingin rukun harus Islam. Apa itu Islam? Islam itu berbeda dengan salam. Kalau salam damai, kalau Islam itu mendamaikan. Apa yang didamaikan adalah dirimu sendiri. Kenapa harus didamaikan? Karena ada di dalam diri setiap manusia itu sesuatu yang tidak mau berdamai. Dia harus didamaikan. Apa yang tidak mau berdamai itu? Sifat jin dan sifat manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 56. Tidak lain dan tidak bukan aku ciptakan sifat jin yang ada dalam diri manusia dan sifat manusia kecuali ditundukkan. Kenapa? Karena tidak mau tunduk. Kalau dia tunduk, dia akan mau berdamai. Kalau dia mau berdamai, maka akan tercipta kerukunan. Semua pada diri kita. Jin memang ada di luar diri kita, manusia ada di luar diri kita, tapi sifat jin ada pada diri kita. Sifat manusia ada pada setiap diri manusia. Sifat manusia itu enggak mau berdamai. Walaqad sharafna fi hadzal qur'ani min kulli masdar, dan seterusnya itu wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Ini sifat manusia. Jenengan tidak suka membantah itu wajar. Seneng berbantah. Ini sifat manusia. Kabeh. Nah ini ojo ngono maksudnya ditundukkan supaya berdamai. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazua. Wa idza massahul khairu manu'a. Manusia itu dicipta keluh kesah, sifat manusia. Artinya ada pada diri kita itu suka mengeluh. Kalau ditimpa sesuatu yang tidak enak, apakah karena eksternal atau perasaan diri, itu ngeluh gitu loh. Ini jangan itu loh. Jangan. Kalau sudah selesai tidak enaknya mendapatkan keenaan, lupa diri. Gak ada duit bingung, duwe lali. Ini sifat manusia, gitu. Gak ada duit itu lek nazar subhanallah. Pokok aku oleh duit mau infak, ya toh. Begitu oleh duit lupa diri, sifat manusia. Ini harus didamaikan, harus ditundukkan. Apa sifat jin? Sifat jin yang ada pada diri manusia itu adalah panas, suka menyerang orang lain. Hubbud dunya, hubbul jah, hubbul wilayah.
Apa hubud dunia itu? Sifat jin itu senang pada dunia itu loh. Gemerlapan, pokoknya senang. Pokoknya mewah-mewah. Jin itu ada pada diri kita. Mobil mewah, rumah mewah. Pokoknya hubbul wilayah, suka menguasai wilayah. Hubbul jah, suka jabatan. Ini apa jelek? Ya tergantung. Kalau dia ditundukkan, dipimpin oleh iman kita, dia akan menjadi baik, dia akan menjadi Islam. Sehingga hubbud dunianya itu menjadikan kita fastabiqul khairat, tidak menghalalkan segala cara. Hubbul jahnya tidak menendang orang lain. Senang jabatan gitu. Apa lah itu? Ya tergantung. Kalau dia liar, dia akan menfitnah sana sini, akan menyingkirkan sana sini. Tapi kalau dipimpin, ditundukkan, diislamkan, didamaikan, dia akan menjadi terarah, menjadi amanah. Ada pada diri kita, dalam diri kita kan. Nah, objeknya iman tasawuf itu dalam dirimu. Maka ngaji tasawuf itu tidak ada urusannya dengan orang lain. Semua kembali pada diri kita. Nanti ketika masuk sholat ya saya kan suka membawa tasawuf ini dalam konsepsi sholat. Karena sholat itu menjadi awal mula pertama yang dilihat oleh Allah terhadap perbuatan kita. Awwaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Idza saluhat saluha sairu amalih. Wa idza fasadat fasada sairu amalih. Gampangannya gini loh. Kita ini kok gak enak itu kenapa? Delokon salatmu. Kok gak lancar ya apa? Delokon salatmu. Kenapa kok tengkar saja? Delokon salatmu gitu loh. Jangan-jangan kita hanya terjebak pada pelaksanaan salat tapi tidak masuk pada rasa salat. Nah, tasawuf itu masuk pada rasa, niat namanya.